Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Industri dengan tema atau materinya itu Supply Chain Management. Oke, next. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Muhammad Farel Farizi dengan NIM 1325078. Saya Indri Kalista Nindya dengan NIM 1325066. Saya Fahri Mulyana Yusuf dengan NIM 1325093. Oke, next. Oke, di Nah, sini ada pengertian supply chain management atau manajemen rantai pasok. Secara umum, supply chain management ini adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Tujuan dari supply chain ini atau supply chain management ini adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Oke, lanjut. Dan di sini ada definisi dan proses dalam supply chain management ini akan dilanjut oleh Saudara Fahri Mulyana Yusuf. baik. Mungkin saya akan lebih jelas lagi. Nah, jika menurut dari para ahli seperti James dan Mona Kismot, nah, supply chain management ini membutuhkan yang pemanfaatan dari teknologi informasi seperti hardware atau software, yang artinya perangkat lunak ini dibutuhkan untuk mengelola proses atau bahan baku menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Nah, bahkan turut serta dalam pencatatan distribusi produk kepada konsumen atau dengan dari kita produk yang sudah dibikin kita distribusi tersebut entah ke cabang nantinya akan diterima oleh konsumen. Nah, proses-proses dalam supply chain manajemen ini mencakup 6 hal. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga produksi, yang keempat pengelolaan gudang, yang kelima pengiriman produk, dan keenam ada pengembalian produk. Nah, nextnya, nah di sini ada prinsip-prinsip dalam supply chain. Prinsip pada supply chain ini koordinasi dan integrasi seluruh aktivitas rantai pasok, mulai dari produksi, kerjasama dengan supplier, hingga distribusi ke konsumen. Nah, koordinasi ini mencakup alur fisik atau barang langsungnya, dan juga alur digital seperti informasi dan sistem teknologi, agar proses berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, jika melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaannya, lalu kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Lalu mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. Lalu mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Lalu menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasok mulai dari produksi dan distribusi hingga promosi produk. Lalu mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Dan terakhir, pemanfaatan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Jadi jika kita melihat prinsip-prinsip dalam SCM atau supply chain management ini, dia itu melihat apakah strategi dan tujuan untuk kegiatan efektif dan efisiensi dalam rantai pasok atau supply bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Indri. Oke, slide selanjutnya yaitu contoh supply chain management. Dalam hal ini, perusahaan telah menggunakan SCM untuk mengintegrasikan langkah-langkah dalam produksi dan distribusi produk yang telah dihasilkan. Dengan merencanakan, mengawasi, dan mengoptimalkan setiap bagian dari rantai pasok, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi dan distribusi, dan memberikan pelanggan produk yang tepat, waktu, dan berkualitas tinggi. Nah, di dalam contoh supply chain management itu ada 3 arus. Yang pertama, arus material. Itu pemasok untuk membuat perangkat elektronik, perusahaan membeli komponen elektronik dan berbagai pemasok di seluruh dunia. Kalau dari distribusinya, produk jadi dikirim ke pusat distribusi dan toko retail di wilayah tersebut menggunakan kendaraan operasional. Yang kedua, ada arus informasi. Yang pertama dari peramalan permintaan, yaitu perusahaan menggunakan perangkat lunak untuk meramalkan permintaan produk di pasar berdasarkan tren pasar dan data historis.
Kedua, pemantauan stok. Itu perusahaan memantau ketersediaan produk melalui sistem informasi di pabrik dan gudang distribusi. Yang ketiga, ada arus finansial. Yang pertama yaitu pembayaran pemasok, yaitu sesuai dengan perjanjian pembayaran, perusahaan membayar pemasok. Yang kedua, transaksi pelanggan, yaitu pelanggan dapat membayar barang yang dipesan dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit dan transfer bank. Next. Ini ada referensi yang kelompok kita ambil. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 10 mengenai supply chain management. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.